Kita kira-kira salah atau benar ya? Betul tidak kira-kira? Betul ya? Nah, ini bagaimana hukumnya, menyikapinya, menyiapkannya bagaimana? Apa ada orang yang hidup itu dengan sendirinya? Tidak ada, nggih? Saya rasa semuanya sepakat bahwa kita ini hidup selalu terlibat dengan urusan kita, dengan urusan orang lain, urusan tetangga, urusan rumah tangga yang lain. Karena memang manusia itu tidak bisa hidup dengan sendirinya, kecuali harus berkomunikasi, bersosialisasi, berkolaborasi, saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Al insanu madaniyun bitabai. Manusia itu adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup kecuali dengan masyarakat. Nggih napa nggih? Hanya persoalannya kemudian selalu muncul, bagaimana kita ini terlibat, melibatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Apa yang harus kita libatkan dalam kehidupan bermasyarakat? Materi apa yang harus kita sampaikan? Materi apa yang harus kita diskusikan? Objeknya apa saja? Ini yang perlu dipersiapkan. Dan untuk apa? Jadi dalam kaitan ini, keterlibatan kita dengan tetangga, keterlibatan kita dengan jamaah, keterlibatan kita dengan golongan, campur tangan kita kepada masyarakat, negara, ini adalah merupakan sebuah sunnah. Oleh karena itu, di dalam keterlibatan ini kita harus mesti punya prinsip, punya pegangan. Untuk apa? Di dalam melibatkan diri di dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, bertetangga, bergolongan, berjamaah, harus ada satu titik, satu poin yang bisa kita bawa untuk kita sampaikan agar terjadi adanya perubahan dari yang negatif menuju perubahan yang positif, dari yang kurang baik menuju yang lebih baik, dari yang salah menuju yang benar. Ini prinsip kita ya. Istilahnya campur tangan kita, intervensi kita kepada siapapun yang mau kita kasih perubahan, itu harus menjurus kepada perubahan yang lebih positif, yang lebih baik, yang lebih benar. Ini sesuai dengan yang disyariatkan. Nah, apa yang harus kita libatkan diri kita? Pertama adalah jalan pikiran kita, jalan pikiran teman-teman kita, jalan pikiran jamaah kita, jalan pikiran golongan kita, menuju satu pikiran, jalan pikiran yang lurus, shiratal mustaqim. Kalau kita memandang teman-teman kita, keluarga kita, jamaah kita, golongan kita, masyarakat kita
dalam keyakinan kita, keimanan kita berada dalam jalan yang belum lurus, tugas kita adalah memberikan keterlibatan untuk mengajak kepada jalan yang lurus. Ini yang kita rubah adalah jalan pikirannya. Yang kedua, kemudian yang kita rubah dari yang kurang baik menjadi yang baik adalah tambatan hati kita, keimanan kita. Keimanan kita harus selalu kita perbaiki, kita permudah. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaikilah keyakinanmu, kemantapan hatimu dengan memperbanyak kalimat tahlil. Karena iman itu, Pak, Bu, akan selalu tambah dan kurang. Kadang iman kita itu bagus, kadang iman itu kurang. Pada saat kurang itulah kita perlu ngecas. Ibaratnya HP, kalau sudah tidak bisa digunakan harus dicas lagi. Untuk apa? Supaya kemantapan hati kita, kemantapan iman kita di dalam menjalankan syariat itu betul-betul mantap di dalam hati. Yang berikutnya adalah yang perlu kita rubah di dalam sosialita kita adalah kehalusan hati. Nah, kehalusan hati, kelembutan ruh kita ini perlu dijaga. Caranya gimana? Ya kita tingkatkan spiritualitas kita. Kita tingkatkan ubudiyah kita. Ubudiyah itu banyak sekali ragamnya, macamnya, tidak sebatas kegiatan yang ada di dalam masjid saja, tetapi semua amalan harian kita, kalau nawaitunya adalah untuk ibadah, ini masuk dalam cakupan untuk melembutkan ruh kita, melembutkan hati kita. Nah, di dalam kaitan ini apa sebenarnya tujuannya? Tujuan keterlibatan kita dengan pihak kedua, ketiga, dan seterusnya ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengajak kepada yang benar. Tetapi di sana tidak mustahil, tidak menutup kemungkinan adanya keuntungan-keuntungan. Ya. Dan ini juga ditekankan dalam tradisi Islam. Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-A'raf ayat 172 Allah menyampaikan, wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Al-ayat. Di dalam surat ini, Pak, Bu, jamaah sekalian, ini adalah sebuah perjanjian, sebuah mitsaq, perjanjian agung antara Khaliq dengan makhluk, antara Allah dengan hambanya kita semuanya ini. Di dalam perjanjian itu Allah menyatakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Nah, ini
Ini dalam surat Al-A'raf ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah perjanjian antara ruh kita semuanya yang ketika itu masih di dalam arwah rahimnya ibu, ketika masih usia 2-3 bulan, ketika itu kita dijanji, alastu birabbikum, apakah aku ini bukankah Tuhanmu? Kita semua yang ada di sini dulu sudah menjawab, bala, inna kunna an hadza ghafil. Betul wahai Tuhan kami, engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah Rabb kami. Oleh karena itu Allah kemudian melahirkan kita dari perut ibu. Bagi yang tidak sanggup mengakui keesaan Allah, kekhalikan Allah, sudah. Ini ada sebuah tafsir menyebutkan cukup kamu di situ saja. Maka ini dalam bahasa medis, ini janin ini tidak sehat, terpaksa harus gugur di situ. Tapi dari sisi pertimbangan mistik, wah ini diganggu oleh rohnya siapa? Padahal di situ perjanjian betul-betul antara Allah dengan hamba. Ketika itu kita sudah menjawab, bala, betul wahai Allah, engkau adalah Tuhan kami, Rabb kami. Nah, inilah perjanjian agung bahwa manusia begitu lahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci, lahir itu mengakui adanya keesaan Allah. Jadi manusia lahir itu sudah bertauhid, bapak-bapak, ibu. Manusia begitu lahir sudah bertauhid, mengakui bahwa Allah itu Rabb kita. Nah, perjanjian inilah yang Allah gunakan untuk melihat, untuk memonef itu apa ya? Untuk mengawasi sejauh mana hamba-hamba Allah itu berpegang teguh atas janjinya. Maka dalam ujiannya manusia, perjalanan hidupnya manusia ini juga selalu dipertanyakan atas janji itu. Dalam perjalanannya manusia itu ada yang berpegang janjinya, tapi ada juga yang tidak selalu memperhatikan atas janji itu. Makanya dalam perjalanan manusia ada yang berjalan lurus, ada yang belok. Disinilah perjuangan manusia itu dituntut untuk tetap berada di bawah jalannya atau mengikuti hawa nafsu setan yang memang ditugaskan untuk menggoda manusia. Nah, terkait dengan keterlibatan kita dengan manusia yang lain, dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan golongan, dengan jamaah dimanapun, ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Ada cara-cara yang mesti bisa kita ambil untuk kita ambil hikmah dan dijadikan pelajaran untuk menjadi pedoman hidup kita. Apa? Nabi Muhammad SAW ketika ingin memerangi kerajaan Kaisar Rum, disebutkan Nabi ketika itu berjanji dalam hatinya, akan saya perangi kerajaan Romawi dari dalam rumah. Sa'ukri'u Rum min ukri'il bait, sa'uhajibu Rum min ukri'il bait. Akan saya perangi raja Romawi dari dalam rumah. Ini gimana ya? Logika kita barangkali tidak masuk. Memerangi kerajaan kekaisaran Romawi dari dalam rumah. Ini gimana?
Ternyata betul. Jadi ketika Nabi awalnya, Nabi sudah memulai memberikan surat kepada Kaisar Romawi untuk diajak kepada ketauhidan Allah. Oleh Nabi dikirimlah surat melalui sahabatnya. Kemudian sahabatnya menyampaikan kepada Kaisar Rom. Begitu dibaca, apakah Kaisar Romawi langsung menerima? Tidak. Hanya ketawa saja. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi setelah mendengarkan bahwa suratnya tidak langsung diterima, begitu disampaikan oleh yang diutus tadi, baik, akan saya perangi Romawi dari dalam rumah. Nabi kemudian mengambil posisi mendekatkan diri kepada Allah, selalu bertafakur, selalu memanjatkan doa kepada Allah bagaimana caranya untuk memerangi Kaisar Romawi ini. Akhirnya dengan penuh kesabaran, keimanan, dipercayakanlah kepada Allah. Akhirnya tidak lama kemudian ternyata Romawi juga tunduk kepada ajaran Islam. Ini apa? Kelembutan hati, ya, kesabaran Nabi, hikmah yang diambil Nabi untuk memerangi orang-orang yang belum berkeyakinan, belum sama keimanannya, Nabi dengan cara yang lembut. Nah, dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, bagaimana caranya? Maka mesti ini PR kita bersama. Karena kullu maulidin yuladu alal fitrah. Setiap kita lahir ini dalam keadaan fitrah. Tetapi di luar itu ada tantangan, rintangan yang harus sama-sama kita perhatikan, sama-sama harus kita jalankan. Sebab kalau anak-anak kita yang lahir dalam keadaan suci, murni, bertauhid ini tidak diajarkan kepada tauhid Allah, setan-setan akan masuk untuk mempengaruhi, mengintervensi untuk tidak taat dan tunduk kepada perintahnya. Apalagi sekarang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak-anak yang sekolah, ya, baik di tingkat SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, ini kalau Pak gurunya tidak kenceng-kencengnya memegang prinsip pendidikan, kira-kira berhasil atau tidak? Ya. Kalau Bapak Ibu guru dimanapun yang berada tidak bersikukuh memegang prinsip-prinsip pendidikan yang benar, ini prinsip-prinsip yang dari luar sudah siap mengambil alih. Gini bang, prinsip dari luar itu dari mana saja? Itu dari mana saja? Sekarang ini ada yang namanya HAM, hak asasi manusia. Dulu Pak Bu, HAM itu yang ada hanya di Amerika, ya. Sekarang itu HAM sudah ada di Indonesia, sudah ada di tengah kita. Masyarakat kita sudah tahu juga HAM, dikit-dikit HAM, dikit-dikit HAM. Nanti kalau anaknya dijewer, lapor. Ini namanya. Dulu kalau didik anak, kalau tidak nurut, dijewer itu bagian alat dari mendidik. Nggih dong, nggih. Nah sekarang itu apa? Nyetik telinganya atau mukul atau apa dilaporkan. Sekarang kebebasan guru mendidik itu terbatasi oleh aturan luar. Akhirnya muncullah kader-kader anak-anak yang tidak taat kepada bapak guru, ibu guru, karena tidak berani memegang prinsip tadi. Prinsip yang masuk adalah pendidikan HAM. Padahal hak asasi manusia itu diambil dari mana? Ini yang harus kita awasi, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kita itu diarahkan oleh HAM.
Kenapa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Merah putihnya anak yang tadi suci itu menjadi tanggung jawab bapak ibu. Nggak ada bapak ibulah yang bertanggung jawab. Nanti akan ditanya, merah putihnya Kristenkah, Islamkah, Yahudikah? Itu nanti yang ditanya adalah bapak ibu. Maka tanggung jawab bapak ibu untuk tetap menjaga tauhid tadi. Jangan sampai belok. Lah kalau ini anak-anak kita yang dulunya sudah bertanggung jawab, berjanji kepada Allah, Engkau Tuhan kami, kemudian berubah, ya berubah dari beriman kepada Allah, kemudian berubah tidak beriman kepada Allah. Siapa yang tanggung jawab? Bapak ibu. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi yunasirani yumajisanihi. Yang menjadikan Kristennya, Islamnya, Yahudinya, Nasraninya anak itu orang tua. Maka merah putihnya anak itu orang tua, termasuk guru-guru, bapak-bapak ibu. Maka kalau bapak ibu guru tidak bertanggung jawab, tidak ngerti poin-poin seperti ini, ya sudah, ngikut saja apa yang dikatakan dunia luar. Padahal tidak semua yang dari luar itu harus kita terima mentah-mentah. Betul atau betul? Ya. Tidak harus yang datang dari luar harus kita terima, yang kita miliki kita lepas. Ini bahaya. Ya. Ini bahaya. Oleh karena itu, usikum wa nafsi. Ya. Inilah cara kita untuk melibatkan diri dalam masyarakat. Ada satu peristiwa Bapak Ibu sekalian, dalam cara kita melibatkan diri untuk memberikan dampak positif kepada lingkungan kita. Itu bisa melalui lisan kita, bisa melalui kelembutan hati kita, bisa melalui seluruh anggota badan kita. Tadi sudah dicontohkan oleh Nabi, ya. Dalam rangka mempengaruhi Kaisar Romawi, Nabi tidak pakai perang, enggak. Tapi perangnya Nabi melalui dalam kamar, dibacakan wirid zikir, ya. Minta munajat kepada Allah. Akhirnya hatinya ditaklukkan, tunduk kepada Nabi. Akhirnya Kaisar Romawi masuk Islam. Dalam tradisi Sufi ini juga ada dalam kehidupan tasawuf, ya. Tradisi Sufi itu tradisi yang hidup sesudah zamannya sahabat. Jadi pada abad pertama, kedua, ketiga, kehidupan Sufi, kehidupan Sufiyah, kehidupan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah ini tumbuh luar biasa. Di sana ada dua sosok Bapak Ibu. Ada dua sosok yang hebat. Yang namanya Hasan Basri. Ini seorang alim ulama yang luar biasa. Yang kedua adalah sosok Rabi Adawiyah. Ini kedua-duanya ahli sufi, ahli wirid, ahli zikir, ahli ibadah. Suatu saat keduanya ini menangis terseduh-seduh di dalam sebuah ruangan. Ya mungkin kalau sekarang mungkin masjid lah gitu ya. Di dalam sebuah ruangan nangis senangis-nangisnya. Tapi dalam suasana gelap tidak seperti ini. Ya kalau dalam ruangan seperti ini nangis, sana nangis, sini nangis akan kelihatan. Tapi saat itu ini dikisahkan kedua orang ini nangis senangis-nangisnya, sedalam-dalamnya bermunajat, meyakini, mengakui bahwa keduanya memiliki dosa. Minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan doanya masing-masing diampuni oleh Allah. Itu berjam-jam Bapak Ibu sekalian. Akhirnya diketahuilah keduanya ini adalah sosok orang yang hebat, alim soleh, Hasan Basri dan Rabi Adawiyah. Ketika ditanya, wahai Hasan Basri, mengapa kamu tadi nangis terseduh-seduh seperti itu?
Dia kemudian menjawab, wahai sahabatku, saya ini kalau dibandingkan dengan Rabi Adawiyah, saya tidak ada apa-apanya. Begitu juga Rabi Adawiyah ditanya, wahai Rabi Adawiyah, mengapa kamu tadi nangis-nangisnya seperti itu sampai berjam-jam? Dia menjawab, wahai sahabatku, saya ini kalau dibandingkan dengan Hasan Basri, dari sisi keikhlasannya, dari sisi ibadah, saya tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita ambil dari kisah dua orang yang sama dekat-dekat dengan Allah? Ini adalah satu proses untuk menjaga supaya hati kita tetap lurus, istiqomah, memegang janji tauhid. Ini diperjuangkan sampai sedemikian rupa. Dalam kehidupan hari ini, di hadapan kita, di depan kita, kayaknya ya, antara tantangan dengan perjuangan kita ini besar mana? Ribut Bapak Ibu-ibu. Perjuangan kita untuk menjaga tauhid, perjuangan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini sejauh mana bisa kita ukur? Dan sejauh mana tantangan yang kita terima untuk lalai dari mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah ini, sejauh mana? Besar tantangannya atau besar perjuangannya? Ini Bapak. Besar tantangan yang kita lakukan untuk menafikan, mendekatkan diri kepada Allah, atau besar perjuangan kita mendekatkan diri kepada Allah? Besar tantangan. Artinya apa? Kalau kita besar tantangan kita dalam menghadapi musuh-musuh menuju jalan yang benar tadi kalah, berarti kita belum layak untuk memperbaiki, merubah jalan pikiran orang lain. Kalau tantangan yang kita hadapi lebih besar dari perjuangan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti tambatan hati, keimanan kita, kehalusan batin kita, ini belum layak kita ini untuk mengaruhi orang lain. Yang layak bagaimana? Yang pantas bagaimana? Kita tidak usah mempromosikan diri untuk saya hebat, untuk saya lebih khusyuk, untuk saya lebih baik, untuk saya lebih alim. Lihatlah kedua sosok tadi yang hebat, Rabi Adawiyah, Hasan Basri. Keduanya tidak mengakui perjuangannya, tapi mengakui dosanya. Saya ini lebih tidak hebat dibanding Hasan Basri dari sisi ibadahnya, dari sisi ikhlasannya. Nah, ini yang kehidupan hari ini yang kita ini kebalik. Gimana Bang? Kita belum punya senjata ini. Saya ini lebih miskin amal saya dibanding yang lain. Tapi kebanyakan kita, saya ini lebih hebat dari yang lain dalam banyak hal. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu mari dalam munasabah yang seperti ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Kita gunakan keimanan kita, perjanjian kita dengan Allah ini untuk kita pegang, kita jadikan pijakan untuk berjuang merubah dari yang negatif ke yang positif untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, jamaah kita, bangsa kita, dan negara kita. Kalau masing-masing sudah punya prinsip memegang janji tadi, kemudian kita bawa sampaikan kepada orang lain untuk sama-sama merubah dari yang negatif kepada yang positif, insya Allah kita akan mendapatkan kondisi fit dunya hasanah, fil akhirah hasanah, insya Allah. Saya rasa pertemuan kita untuk pagi hari ini, saya rasa sudah saya cukupkan ini saja. Nanti kalau panjang-panjang itu tidak masuk nanti.
Kalau seandainya ada kekurangannya, ini dari saya. Kalau seandainya ada yang baik, yang positif, mari sama-sama kita jadikan wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah, diampuni segala dosa kita, dimudahkan segala urusan kita, diberikan kesehatan iman Islam untuk tetap berjuang di jalan Allah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim alim sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ulman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamim taksiruna ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Min fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.